Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayamum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tayammumul muhdisi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba wa syartuhu khawfun min istimali ma aw faqdu ma'in fadilin an dhama dukhulu waqtin wa su'alun zahiru li fakidil ma wa turabun tahiru walau barar ramli la musta'mala multasiqan bil 'udwi aw munfasila. Tayammumul muhdisi, sebermula tayamumnya orang yang berhadas, auman ajnaba, atau orang yang junub, ia orang, yubahu, ialah dibolehkan, ia tayammum, fi halin, pada satu keadaan, wahalin wajaba, dan pada satu keadaan wajaba, wajib ia tayamum. Orang membahas tentang tayamum. Pertama dibahas bahwa tayamum itu boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Muhdis ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik hadas kecil ataupun hadas besar, sama-sama bisa menggunakan tayamum. Junub ini termasuk hadas besar? Hah? Lalu apa muhdis yang di depan nih? Hadas kecil. Ini atful khas alal am. Ya, atful khas alal am, nama istilahnya ini. jadi man ajnaba ini sebenarnya masuk dalam salah satu muhdis. Muhdis baik dia hadas kecil ataupun hadas besar. Yubahu fi halin wa halin wajaba, artinya tayamum itu terkadang bisa dihukumi mubah, terkadang dihukumi wajib. Kapan tayamum itu dihukumi mubah? Artinya seseorang boleh hukumnya bertayamum ketika ada seseorang yang tidak bisa berwudu, ada seseorang uzur menggunakan air, tapi dia mampu menggunakan air itu. Misalnya air nggak ada, orang jual air, air ini dijual sama A dengan harga harga mahal, melebihi harga seharusnya. Harga pasaran atau saman misilnya misalnya berapa per kilo per liter. Yang kampungnya usus air berapa biasanya? 10.000 misalnya. Karena air kering, kebetulan ada orang jual air, dijual 20.000. Itu kan hukumnya bagi kita yang tidak ada air, ketika ada orang penjual air dan air itu dijual dengan harga yang tinggi, maka kita tidak wajib hukumnya beli air itu. Lalu gimana sholatnya? Pakai tayamum. Apa hukum tayamum dalam kasus itu? Hukumnya adalah mubah, tidak wajib. Contoh yang wajib apa? Contoh yang wajib adalah ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Misalnya kena luka bakar ya. Luka bakar boleh kena air? Tidak kan? Nah, luka bakar.
Kalau dia pakai air, lukanya tambah parah, maka hukum dia bertayamum adalah wajib. Karena dua pilihannya, wudhu atau tayamum. Kalau wudhu yang tetap dilakukan bahaya, bisa memberi mudarat pada dirinya, maka pilihan yang kedua adalah tayamum, dan kondisi ketika itu hukum tayamumnya adalah wajib. Di tayamum dua, wajib satu, mubah satu. Wa syartuhu, dan sebermula syarat tayamum, khaufun min isti'mali ma, takut dari menggunakan air. Asalnya min isti'mali ma'in, ya, dibuang hamzah, min isti'mali ma. Tayamum ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama adalah khaufun min isti'mali ma, takut dari menggunakan air. Artinya kalau saya gunakan air nanti penyakit saya lama sembuh. Kalau saya gunakan air untuk wudhu nanti saya malah lambat sembuhnya. Nah, jadi ketika kita merasa khawatir kalau menggunakan air, maka ketika itu boleh seseorang bertayamum. Au faqdu ma'in fadilin anil dhoma. Ini masih nomor satu, ya. Jadi nomor satu itu tidak bisa menggunakan air, atau faqdu ma'in, tidak ada air, fadilin, yang lebih anil dhoma, dari kehausan. Saya bisa menggunakan air, saya tidak sakit, tetapi kalau saya pakai air itu untuk wudhu, takutnya tidak ada lagi air untuk minum. Khawatir nanti saya kehausan, gimana? Boleh tayamum. Makanya tayamum itu tidak mesti ketika seseorang tidak ada air. Bisa saja air ada tapi dia tidak bisa menggunakan air, atau dia bisa menggunakan air dan air itu ada tetapi sayangnya airnya sedikit. Di beberapa daerah lah, ya, kan ada masih sulit air. Mau apa-apa di sungai misalnya, kan, buang air di sungai, nyuci di sungai, minum di sungai. Orang pipis di sana diambil sini untuk minum, kan. Jadi pas dimasak kok lain apanya nih, busanya. Tapi sekarang udah apa, ya? Tapi masih ada kok daerah yang lebih nyaman buang air di sungai daripada di rumah. Masih ada tuh. Seru kalau di sungai, San. Kalau buang air tuh nampak, duk, kayak kapal jalan. Itu yang pertama. Syarat pertama adalah tak dapat menggunakan air karena khauf, karena takut dia sakit, atau yang kedua uzurnya karena tidak ada air. Itu nomor satu. Nomor dua, dukhulu waktin, masuk waktu. Artinya sebelum masuk waktu tidak boleh seseorang bertayamum. Tayamum ingin digunakan untuk sholat zuhur, maka sebelum sholat zuhur masuk seseorang tidak boleh bertayamum. Tayamum ini ingin digunakan untuk sholat ba'diyah maghrib. Kapan seseorang boleh tayamum? Kapan seorang boleh tayamum? Pas masuk waktu maghrib, atau setelah maghrib, atau habis waktu maghrib, atau belum masuk waktu maghrib? Masuk waktu. Salah. Kapan waktunya mengerjakan sholat ba'diyah? Setelah selesai sholat fardu, ya, maghrib, ya, contoh tadi. Artinya meskipun waktu sudah masuk tapi orang tersebut belum sholat maghrib, maka dia tidak boleh bertayamum dengan tujuan untuk mengerjakan sholat ba'diyah maghrib.
Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Ada seseorang mau sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim itu berapa kali dia tayamum? Masa enggak tahu kalau konsep tayamum? Tayamum hanya bisa digunakan untuk apa? Satu fardu dan berapa sunnah? Banyak. Tak terbatas ya. Janganlah menampilkan pernyataan yang memunculkan pertanyaannya. Nah, kalau dia sholat jamak takdim gimana? Tayamumnya berapa? Berapa kali? Sholat tayamum. Sholat tayamum dia. Terus sholat zuhur apa asar dulu? Boleh asar dulu? Kenapa tidak boleh? Karena belum masuk waktu. Ya, jadi zuhur dulu. Selesai zuhur mau asar harus tayamum atau tidak? Harus tayamum atau tidak? Kenapa kok harus? Karena tayamum dia lagi. Selesai tayamum, belum sholat asar, masuk waktu asar. Boleh nggak tayamum itu digunakan untuk sholat asar? Tidak. Kenapa tidak? Boleh nggak tayamum yang saya niatkan ketika mau jamak untuk sholat asar belum dikerjakan, habis waktu zuhur masuk waktu asar, lalu saya ingin sholat asar di waktunya menggunakan tayamum yang kedua, bukan tayamum pertama, tayamum yang kedua saya boleh? Kenapa tidak? Karena tayamum saya yang kedua saya lakukan sebelum masuk waktu asar. Batal berarti. Ulang lagi tayamumnya. Itu ya. Begitu. Ya gitu ya. Wa su'alun zahiru lifaqidil ma. Awalnya asalnya lifaqidil ma'i. Dan syarat yang ketiga, wa su'alun zahiru, dan meminta atau mencari, zahiru yang zahir, yang jelas, lifaqidil ma, bagi orang yang tidak ada air. Syarat yang ketiga adalah kalau dia kasusnya tidak ada air, kan ada dua kasus. Kasus pertama nggak ada air, kemungkinan kedua tidak bisa menggunakan air. Nah, kalau kasusnya itu dia tidak ada air, maka syaratnya yang ketiga adalah harus mencari air terlebih dahulu. Carinya di mana? Carinya harus yang zahir, di daerah-daerah yang zahir. Tidak bisa kalian carinya, kalian buka pintu rumah, tengok keliling, tidak ada air, tayamum, tidak. Apalagi rumahnya yang bergelombang. Kayak ini, rumah yang gini kan jalannya kan, tempat lewat air. Ngeri sana tuh nyupirnya. Negeri seribu parit. Apa? Iya kan, 1000 parit kan? Om Kuntu dia maju lah. Apa tadi? Harus mencari ya. Jadi cari ke depan daerah tinggi yang ada. Itu wajib mencari kalau orang tersebut yakin. Kalau orang tersebut tidak yakin
kalau tidak ada air. Tak yakin tidak ada air, maka wajib mencari dulu. Misalnya di sini enggak hujan selama 3 tahun, kering sungai, ya, wajib mencari? Tidak, kalau yakin tidak ada air. Jadi kapan wajib mencari air? Kalau dia yakin. Salah. Kapan tidak wajib mencari? Kalau dia yakin tidak ada air. Kalau dia tidak yakin tidak ada air, dari mana kok ulama bisa merumuskan syarat seperti itu? Apakah ada hadisnya secara sori, ada ayatnya? Tidak. Dari kalimat falam tajidu ma'an fatayammamu, falam tajidu ma'an, tidak dapat air. Tidak dapat itu pasti setelah mencari. Kalau orang belum mencari, itu namanya bukan tidak dapat. Ada si A, apa tadi? Dapat ikannya, misalnya baru pulang dari sungai, dapat ikannya. Tidak dapat, Ustaz. Mancing tadi, enggak, ngapa? Duduk aja, Ustaz. Itu kan tidak dapat nama itu deh, ya. Kalau nggak dapat itu pasti karena udah dicari, nggak ada, baru itu namanya. Jadi dari falam tajidu, maka muncul satu syarat, harus dicari dulu. Kan pintar ulama, ya. Yang namanya ulama, ya. Kalau nggak pintar, juhala namanya, jahil namanya. Kalian mana kalian? Jahil apa juhala? Jahil apa juhala? Sama aja itu. Ulama-ulamaan, ya. Wa turabun tahiru, dan syarat yang keempat adalah debu yang suci. Tohir ai tohur, debu yang mensucikan. Sebagaimana firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi harus menggunakan debu yang suci atau debu yang mensucikan, walau hubaror ramli, sekalipun debunya pasir. Meskipun debu dari pasir tetap boleh, asal dia turab tohir. La musta'mala, tidak boleh menggunakan turab yang digunakan. Multasikon bil udwi, yang menempel dengan anggota. Au munfasila, atau terpisah. Syarat yang keempat adalah harus menggunakan turab yang tohur, turab yang mensucikan. Karena syaratnya itu, maka konsekuensinya tidak boleh menggunakan turab yang sudah digunakan untuk bertayamum, baik turabnya itu masih menempel di anggota badan ataupun sudah terpisah. Kalau ambil debu misalnya kan, ini masih nempel di wajah-wajah, lalu debu yang di wajah ini diambil lagi untuk di tangan, itu tidak boleh tuh. Atau gini, terus jatuh dia kalian tampung lagi misalnya kan, kalian tampung lagi, kalian gunakan, itu nggak boleh. Makanya kalau debu itu jangan di tempat yang sama. Jadi ambil, nanti tempat yang beda lagi. Bisa di rebus apa tuh, atau di apakan, apa nama? Ayak, apa bahasa Indonesianya itu? Di apakan tuh, di toko atau di rebus bisa, baru biar nggak banyak kali. Itu banyak kali nanti tambah subur jerawatnya nanti kan. Dan nggak perlu gosok-gosok. Takmim Ustaz, biar rata Ustaz, meratakan. Anda ya enggak ada kesunahan itu. Digosok, masuk ke pori-pori ya nanti apanya, debunya. Jadi ada aturannya. Kalau untuk pengganti mandi janabah kayak mana tayamumnya? Enggak golek-golek dah. Kan para sahabat seperti itu kan. Makanya agama ini butuh yang namanya sanad. Karena agama ini datangnya dari syariat. Tidak bisa kita akal-akalan. Kalau akal-akalan seharusnya iyalah digolek-golek
apa namanya itu? Di masa itu. Maka carilah guru yang belajar dengan guru, yang belajar dengan guru, dengan guru, dengan guru sampai ke Rasulullah. Jangan belajar dari Google. Tek keluar semuanya. Oh, tinggal pilih yang mana. Tidak ada sanadnya itu. Ya. Makanya wajib pakai sanad belajar itu. Jangan hanya bermodalkan bahasa Arab, hebat bahasa Arab, punya banyak duit, beli terjemahan, udahlah berfatwa langsung. Oh, alhamdulillah. Hati ya, nih kalian jangan coba-coba berfatwa-fatwa pula. Udah sok-sok pula, apalah kitab ini gak sesuai dengan zaman, harus dimusnahkan. Membacanya aja tidak bisa kalian, masa ia mau mengkritik? Ada orang yang mengkritik Kiai Solah, Gus Solah, guru saya, Kiai Solah, Solahuddin, apa nama beliau ya? Bukan Gus Solah yang terkenal itu ya, yang sering tidak, Kiai Solah yang di Jember, pesantren beliau, pesantren itu Halim Alawi itu. Kata beliau, tidak usah kalian dengarkan orang-orang yang mengatakan hizib ini tidak ada, itu tidak sunnah, itu rotibul hadat itu tidak penting, hizib apa namanya segala macam Tuhan. Anda usah kalian pikirkan. Yang ngarang-ngarang itu adalah ulama, waliullah semua. Masa kalian lebih dekat orang yang enggak tahu agama daripada orang yang tahu agama? Memang Al-Haddad sering saya bilang, beliau mengatakan tak ada satupun sunnah Nabi kecuali saya pernah melakukannya. Tak ada sunnah satupun yang ditinggalkan oleh beliau. Nah kalian, sunnah apa yang kalian kerjakan? Bukan apa yang ditinggalkan ya. Nah, bayangkanlah itu. Orang seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang hafal Quran aja anda, hafal hadis cuma 2. Apalagi itu? Membaca Quran pakai terjemahan, mati tablet, mati ilmunya. Berfatwa, kalian percaya itu? Apalah itu bid'ah. Ada orang tak kenal, orang gila, ngomong dia sama kalian, wih janganlah belajar agama, tak bagus, jangan percaya sama Buya itu. Orang gila itu ya. Mana kalian percaya? Oh iya yo, terima kasih telah menyadarkan aku. Enggak lah, ya enggak level. Makanya bacalah amalan kalian itu ya. Itu udah dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf. Kalau bisa sehari tamat, sekali sehari tamat. Dari ke-40 udah lah kalian tuh. Udah melayang-layang dah. Nggak mijak bumi lagi dah. Nggak diterima sama dunia lagi. Wa farduhu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.